Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan tugas 4 atau tugas kelompok 1. Jadi tugas 4-nya itu ya, atau tugas kelompoknya yaitu membuat tabel state of the art. Seperti yang terlihat di sini bahwa tabel state of the art itu adalah kumpulan ya, berisi kumpulan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, apakah itu telah kita lakukan sendiri atau oleh peneliti lain ya. Namun kumpulan penelitiannya itu harus sama dengan topik penelitian kita. Karena kita akan mengerjakan tugas besar dalam bentuk aplikasi, maka tugas awalnya itu ya untuk tugas kelompoknya yaitu membuat tabel state of the art. Silahkan dikerjakan di file docs dan sertakan sampul. Pastikan anggota timnya lengkap ya, stambuk maupun namanya. Yang pertama, tentukan anggota kelompok Anda. Silahkan dipilih sendiri ya. Jadi satu tim itu bisa sendiri, bisa juga 2 orang atau maksimal 3 orang saja ya. Silahkan ditulis lengkap di sampul. Kemudian buatlah atau tentukan topik atau judul penelitian Anda. Jadi topiknya mungkin banyak yang masih bingung. Sebaiknya saran saya silahkan cari dulu ya. Silahkan cari dulu source code ya atau dataset. Nanti kalian pilih kalau yakin sudah ada contoh source code-nya, kalian sudah bisa download data setnya juga, sudah yakin dengan itu, baru kalian cari penelitian-penelitian yang berhubungan dengan itu ya. Oke, kita lihat misalnya kalau mau download dataset, kalian bisa download di sini misalnya ya, kaggle.com. Ya, kalian bisa download di kaggle.com, kemudian pilih dataset, kemudian register bagi yang belum, atau sign in kalau yang sudah register. Saya sign in ya, boleh langsung pakai Google. Ya, setelah sign in, kita di sini bisa melihat kumpulan datasetnya ya. Datasetnya ada yang bentuk teks dalam bentuk file CSV, ada juga yang dalam bentuk gambar ya. Misalnya saya contohkan penyakit ya, boleh disease. Kalian boleh pilih computer vision di sini ya. Bisa pilih computer vision misalnya kalau mau mendapatkan yang file gambar. Misalnya seperti ini. Pengenalan penyakit pada tanaman atau pengenalan penyakit pada tomat ya, jagung, penyakit pada sugarcane, tebu ya, atau berbagai penyakit lainnya pada tanaman, hewan ataupun manusia ya, atau lain. Misalnya saya mengklik pada jagung ya. Nah, di sini ada infonya, berapa gambarnya yang dia sediakan di sini, apa saja kelasnya ya. Kelompok datanya itu apa saja. Oh, ternyata ada penyakit misalnya grey leaf spot. Ini contoh tanaman atau daun yang sehat misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada filenya di sini. Bisa kita lihat sendiri ya detail filenya. Nah, ini contoh gambarnya. Inilah dataset yang bisa kita gunakan. Kemudian pilih download. Oke, misalnya seperti itu. Kita bisa download. Oke, seperti ini ya, download. Kalau sudah di-download, bisa juga cari source code-nya mungkin untuk mau mengklasifikasi ya gambar ini, atau mungkin mau klasifikasi data ya, data dalam bentuk CSV boleh, atau mungkin mau analisis sentimen boleh juga ya. Oke, dan itu semua nanti ujungnya harus dikerjakan dalam aplikasi atau Google Collaboratory ya, dalam Google Collaboratory saja. Ya, kalau sudah fix karena ya judulnya apa atau topiknya apa,
Kalau sudah fix, maka kita bisa buatkan tabel state of the art-nya. Jadi untuk memastikan judul kita itu sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak, harusnya buat dulu tabel state of the art ya. Kita buat dulu tabel state of the art-nya. Nanti isi tabelnya itu ada nomor, referensi, judul ya, metode atau pendekatan apa yang digunakan, datasetnya apa sih, dari mana ya, dataset apa, hasilnya bagaimana, kelebihannya apa, kekurangannya atau batasannya seperti apa. Ini additional notes ini boleh diisi dengan publishernya ya. Oke. Selanjutnya di tabel ini kalian boleh modifikasi ya menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin menambah lagi kolomnya. Yang jelas harus ada ini ya yang saya tandai highlight warna kuning. Oke. Jadi di tabel state of the art-nya itu kalian cari penelitian maksimal 5 tahun terakhir ya. Maksimal 5 tahun terakhir. Nah, cari ya, misalnya ada penelitian yang mirip dengan rencana penelitian kita, yaitu klasifikasi kekurangan nutrisi pada tanaman padi misalnya ya. Kita cari yang memang mirip, sama-sama tanaman padi ya. Kemudian metodenya tentu beda-beda ya, makanya dimasukkan di sini. Diusahakan yang mirip. Kalau memang tentang padi semua, daun padi, oke. Maksimal maksud saya minimal 15 artikel, boleh lebih tapi jangan kurang ya. Nanti setelah kita masukkan semua ya, kita isi semua tabelnya, nanti munculkan referensinya seperti ini, format IEEE. Oke. Itu perintah soalnya. Selanjutnya nanti semua penelitian atau artikel-artikel yang terdownload itu silahkan dikumpulkan dalam satu folder ya di Google Drive-nya kalian ya. Misalnya perwakilan ketua tingkat ya, kalian buat di folder Google Drive, nanti di share linknya ya, pastikan linknya bisa diakses oleh siapapun. Oke. Kalau sudah ditulis di docs ya, semuanya ini dikerjakan dalam bentuk docs, file docs. Itulah tugasnya. Sekarang saya ingin memberikan tips atau trik-trik mudahnya ya, cara mendapatkan artikel-artikelnya. Jadi cara mendapatkan artikelnya tentu kita bisa menggunakan misalnya Google Scholar ya. Biasanya kan pakai Google Scholar. Ya, misalnya Google Scholar. Misalnya saya mau cari tentang analisis sentimen. Nah, ada banyak di sini analisis sentimen. Oke. Tapi carilah yang sama ya, tema sama-sama, misalnya membahas kurikulum merdeka apa gitu ya, atau apa ya yang sama semua pembahasannya. Atau mungkin saya mau klasifikasi penyakit tanaman padi ya, berbasis citra misalnya. Nah, ini semua ya, ini semua yang penelitian yang mirip ya, hanya saja beda metodenya. Oke, jadi artikel jurnalnya bisa menggunakan artikel jurnal nasional yang seperti ini atau jurnal internasional. Jurnal internasional, misalnya saya mengetikkan rice disease classification ya, classification using deep learning misalnya.
Nah, maka akan muncul semua penyakit tanaman padi ya. Ini semua dalam bentuk artikel jurnal internasional. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa mendownload artikel dengan tools AI lainnya ya, banyak, silahkan, tidak dibatasi. Ini juga bisa kita gunakan Publish or Perish, aplikasinya bisa di OS manapun. Misalnya kita mau cari lewat Google Scholar, saya pilih tadi ya Google Scholar, kemudian ketikkan kata kuncinya penyakit tanaman padi misalnya ya, spasi image, spasi deep learning, misalnya seperti itu, atau machine learning. Saya search. Saya ini dulu ya, verifikasi dulu. Ya, inilah cara cepatnya kalau menggunakan publish or perish. Misalnya saya cancel ya. Di sini bisa diatur jumlah artikel yang mau ditampilkan sekaligus ya, mau 10, mau 20, 50, 100 dan seterusnya. Ini tahun ya, dari tahun 2024. Kita bisa lihat, oh ini artikel judulnya bahasa Inggris, tapi penerbitnya mana nih? Oh, penerbitnya ini jurnal internasional ya, IEEE, jurnal IAAI ya, kinetik, jurnal ya. Jadi ada banyak ya yang gunakan bahasa Inggris ya. Kalau memang jurnalnya, artikel jurnalnya yang bahasa Inggris, maka referensinya bahasa Inggris semua ya. Tolong jangan dicampur-campur. Sedangkan kalau misalnya kalian pilih artikel jurnal nasional, maka semuanya harus referensi bahasa Indonesia. Harus artikel bahasa Indonesia semua ya. Jangan dicampur-campur. Misalnya nih saya sudah dapat optimasi model deep learning. Saya mau cari, maka klik kanan, pilih open article in browser, atau kalau memang muncul menu ini open full text in browser. Kalau muncul ya, silakan diklik. Saya klik, maka akan muncul artikelnya, bisa ke download langsung ya. Ada juga yang nggak bisa di download ya. Kalau yang nggak bisa di download, maka pilih saja open article in browser. Kebetulan artikel yang tadi bisa di download. Kita lihat hasil downloadan ya artikelnya. Oke, inilah yang akan kalian tulis di tabel-tabelnya ya. Apa metode yang digunakan? Nih, apa metodenya, apa judulnya? Diisi semua di sini ya. Selanjutnya kalau sudah, misalnya saya mau citasi artikel pertama. Artikel pertama ya, saya mau isi. Saya tulis semua tadi materinya, atau gini, saya perlihatkan contohnya. Misalnya judul artikel yang tadi yang di download, judulnya itu optimasi, silakan di copy ya, atau kalian mau pakai tools AI lainnya nggak apa-apa, silakan saja ya. Yang jelas diisi tabelnya, kemudian apa metode yang digunakan, kalian copy, baca ya, harus dibaca dulu, dibaca baik-baik. Jangan cuma lihat di abstraknya saja, lihat juga di evaluasi modelnya ya. Lihat juga di evaluasi modelnya, bisa seperti ini. Atau lihat di bab, di pembahasan metode ya, maaf, metodologinya. Kalian bisa lihat di situ, nanti diisi lengkap. Kalau sudah saya mau citasi, maka kalau di sini saya pakai Mendeley ya. Oke, jadi file yang saya download tadi ini ya, saya masukkan ke Mendeley.
Misalnya saya tarik yang saya download tadi di sini di Mendeley. Ya, kedetek di Mendeley. Kalau ada yang kurang di sini tambahkan manual ya. Lihat di artikel jurnalnya. Artikel jurnalnya ini kan ada informasi nama jurnalnya kan. Oke. Copy saja. Harus lengkap di sini ya. Oke. Ada nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, isu, halaman berapa. Minimal harus ada itu ya. Kalau sudah ke impor ya di Mendeley-nya, maka saya mau citasi di file docs tadi. Pastikan kalian sudah download ya Mendeley-nya, silakan download sendiri, install sendiri. Nah, di sini saya tulis nama penelitinya. Nama penelitinya ini misalnya Syarifah Agustina dan kawan-kawan ya, karena lebih dari 3 orang, lebih dari 2. Berarti saya tulis Syarifah Agustina dan kawan-kawan. Kemudian di sini sitasi ya. Sitasinya seperti ini. Pilih reference, insert. Kemudian tadi judulnya apa? Optimisasi model ya. Coba saya klik ulang ya. Klik, ketik optimisasi model yang ini ya, yang nomor 2 ya, Syarifah Agustina. Oke. Kalau sudah oke, maka muncul seperti ini ya. Dan di bawahnya kita akan tampilkan cara tampilkannya itu ya. Kalau belum tampil seperti ini, saya ulangi, misalnya belum tampil ya. Nah, berarti tinggal insert ini. Ya, maka tampil semua. Tinggal pilih model citasinya di menu ini ya, style, pilih IEEE. Ya, maka muncul seperti ini. Saya rapikan, oke. Itulah cara mengerjakan tugasnya ya. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya karena ini berhubungan dengan tugas besar. Tolong dikerjakan baik-baik. Selanjutnya ini saya tambahkan informasi tambahan. Siapa tahu kita mau download artikel jurnal internasional ya. Itu tentu akan beda poinnya ya bagi yang mereview artikel jurnal nasional sama jurnal internasional. Tentu ada perbedaan poinnya, penilaiannya. Misalnya tadi kan saya cari jurnal lewat Google, khusus yang ada di Google Scholar ya. Nah, di sini saya bisa pilih yang khusus di Scopus. Nih, Scopus Search. Sekedar info, Scopus itu tempat kita download ya. Maksud saya Scopus itu dia akreditasi yang diperoleh untuk jurnal yang bagus kualitasnya ya, jurnal internasional yang bagus kualitasnya. Jadi misalnya seperti ini, saya mau ketik rice plant disease. Saya search. Kalau ini langsung ya, tapi biasanya itu dia bagi yang belum setting seperti saya, biasanya di aplikasinya itu minta API key ya, API key Scopus. Jadi ini saya kasih API Scopusnya. Nanti kalian input saja, baru enter, maka kalian sudah bisa cari artikel jurnal internasional terakreditasi Scopus ya di aplikasi ini tadi, Publish or Perish. Intinya kalau mau download yang Scopus, khusus jurnal Scopus, kalau ada kendala, kalau dia minta API key-nya, maka silahkan ambil copy saja ini ya. Oke. Itulah tugasnya. Selamat mengerjakan, kurang lebih 1 pekan ya.
Jadi kalau untuk kelas A7 itu kumpulnya hari Kamis pekan depan karena mata kuliahnya hari Jumat ya. Kalau kelas A8, B1 dan B2 itu kumpulnya hari Ahad pekan depan ya. Seharap dikerjakan sebaik-baiknya. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.